Dan yang berikutnya nih buat Habib Nabil, mohon izin guruku penjelasannya nih. Siap. Kalau kita bicara masalah tentang yang namanya orang kerja ya kan punya hasil nih Bib. Cuma bagaimana caranya kita bisa membedakan kalau rezeki yang kita dapat ini berkah atau rezeki yang kita dapat ini merupakan istidraj yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana cara membedakannya nih? Wah, kita perlu tahu juga nih Bib. Mohon izin, Masya Allah. tafadhol Bib. Baik, permisi Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Ustadz Fadli. Amin, amin ya Allah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi pertanyaannya bagaimana kita membedakan ya atau mengetahui rizki kita itu halal atau tidak. Di dalam satu hadis sahih baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kata beliau, nanti pertanyaan kepada manusia ketika di hari kiamat tentang rizki itu ada dua. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ya. Dari mana kamu dapatkan rizki itu dan kemana kamu gunakan rizki itu. Dua. Jadi Mas Fadli, kalau misalnya pertanyaan Allah terhadap misalnya usia kita, itu cuma satu. Usianya dihabiskan untuk apa? Kalau misalnya kita kaya, uangnya dihabiskan untuk apa? Kalau misalnya kita muda, kemudaan kita itu digunakan untuk apa? Kalau sehat itu sehatnya digunakan. Tapi pada saat rizki ada dua pertanyaan. Nah maka para ulama menyampaikan hendaknya ketika kita mendapatkan satu rezeki kita tahu betul dari mana rezeki itu. Jangan rezeki itu misalnya dari, kalau kita pejabat dari hasil korupsi. Kalau kita misalnya pedagang dari hasil mengurangi timbangan misalnya. Kalau kita pengusaha dari hasil tipu menipu. Kalau kita misalnya orang biasa dari hasil riba dan sebagainya. Itu adalah min aina iktasabahu. Dari mana didapatkan? Dari yang haram, maka kita akan celaka. Betapapun banyaknya uang kita, betapapun banyaknya barang kita, betapapun indahnya rumah kita, betapapun ganteng dan cantiknya kita, kalau itu didapat dari yang haram, maka celaka kita. Lalu yang kedua dikatakan, wa fima anfaqahu, digunakan untuk apa? Mas Fadli misalnya uangnya halal, tapi digunakan untuk foya-foya, maka itu jadi hal yang salah. Nanti ditanya di hari kiamat. Maka kita ketika bicara tentang rezeki, tolong kita perhatikan dapat dari mana, digunakan untuk apa. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita perlu mengetahui bahwa terkait dengan rezeki ini, hal yang paling berat yang kita rasakan bukan hanya dihisab sama Allah nanti, tapi juga doa kita nggak dikabul, Mas Fadli. Jadi disebutkan di dalam hadis kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, asy'ata aghbara yamuddu yadayhi ila sama, ya rab, famat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Ada orang yang sudah berkelumun dengan debu, kemudian juga penuh dengan keringat, ya. Lalu dia angkat tangannya ke langit, ya Rab, ya Allah, saya minta ini, ya Allah, saya minta itu, dan seterusnya. Famat'amuhu haram, yang dimakannya dari yang haram, wa malbasuhu haram, yang dia pakai itu juga yang haram, wa ghudhiya bil haram, dibesarkan dari rizki yang haram, fa anna yustajabulah. Bagaimana Allah akan menerima doanya? Maka ngeri sekali Mas Fadli kalau sampai kita dengan rizki yang haram. Maka para ulama menyatakan ada 3 jenis rizki itu. Yang pertama adalah yang halal dan thayyib. Kita usahakan ketika kita memiliki rizki, baik itu kita makan atau kita berikan sama orang lain, itu halal dan thayyib. Yang kedua kata para ulama yang disebut dengan rizki yang syubhat. Nggak jelas dari mananya. Dibilang halal nggak jelas, dibilang haram juga belum tentu. Maka kata para ulama, cek dari mana rizki itu sampai kita bisa memastikan halalnya atau haramnya. Lalu yang ketiga kata para ulama, ini yang harus kita hindari adalah rizki yang haram. Udah jelas haram, maka dipakai apapun haram. Ada orang yang bilang ini rezeki korupsi, tapi dipakai bangun masjid, tetap haram, tetap dosa. Walaupun kita pakai untuk hal-hal yang baik. Maka hadirin wal hadirat yang saya cintai karena Allah, yuk kita hati-hati dengan rezeki kita. Karena dari semua pertanyaan, hanya rezeki yang ditanyakan 2 pertanyaan. Mudah-mudahan kita bisa menghindari dari rezeki yang haram dan juga menggunakan yang halal saja. Masya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih banyak Bib. Jadi cara membedakannya ini, harta ini berberkah atau bentuk istidraj dari Allah adalah dari mana kita dapatkan dan kemana kita pakai uang itu. Gitu, salah satunya seperti itu ya. Ini Masya Allah, terima kasih banyak ilmunya ya Allah ya Rabbi.